Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu mau bertanya bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang kelestarian lingkungan. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa lingkungan itu merupakan suatu ruang dengan semua benda dan makhluk hidup, termasuk manusia, yang saling mempengaruhi untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Nah, yang mencakup di dalamnya itu yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam itu sendiri adalah lingkungan di sekitar manusia yang merupakan ciptaan dari Tuhan. Nah, lingkungan alam ini misalnya seperti hutan. Hutan itu memiliki banyak fungsi dan manfaat bagi manusia. Berbagai hasil hutan misalnya kayu, buah-buahan, rotan, dan berbagai hasil hutan lainnya. Contoh lain daripada kenampakan alam yaitu ada sungai, gunung, danau, laut. Nah, mereka itu adalah contoh dari kenampakan alam. Lalu yang berikut kita masuk ke lingkungan buatan. Lingkungan buatan merupakan kenampakan alam yang ada karena dibuat oleh manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Contoh dari lingkungan buatan yaitu bendungan, jalan, jembatan, pelabuhan, stasiun, pasar, dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk tetap menjaga atau memelihara lingkungan alam? Nah, lingkungan alam itu merupakan sumber kehidupan yang harus dijaga. Jika tidak dijaga, maka akan menimbulkan bencana seperti contohnya tanah longsor, gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara untuk memelihara hutan. Nah, yang pertama itu kita harus melakukan reboisasi. Reboisasi itu adalah menanam kembali pohon-pohon yang sudah ditebangi agar tidak gundul. Lalu yang kedua, kita memberikan sanksi tegas kepada orang-orang yang merusak hutan. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk memelihara sungai. Nah, untuk memelihara sungai yaitu dengan cara tidak membuang sampah ke sungai, tidak mencemari sungai, lalu membersihkan sungai. Bisa juga dilakukan secara berkelompok atau juga inisiatif secara tersendiri. Nah, yang berikut, melakukan pengerukan lumpur agar sungai tidak dangkal. Sungai yang dangkal diakibatkan karena lumpur dan sampah. Lalu yang ketiga adalah bagaimana cara kita untuk menjaga atau memelihara danau. Yang pertama yaitu tidak mengotori dengan membuang sampah atau limbah ke danau. Yang kedua, tidak mengambil pasir atau batu yang berada di sekitar danau tersebut. Yang ketiga, tidak mencemari danau. Yang keempat, menjaga pohon-pohon di sekitar danau tersebut dengan cara tidak menebangnya. Lalu yang berikut, apakah ada yang tahu bagaimana cara kita untuk memelihara atau menjaga gunung? Nah, untuk menjaga gunung atau bukit, kita dengan caranya tidak mendirikan bangunan di sekitar lereng gunung atau bukit. Lalu yang berikutnya, tidak menebang pohon-pohon di sekitarnya. Lalu yang berikutnya, menghindari menambang pasir atau batu di sekitar bukit tersebut. Yang berikutnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk memelihara lingkungan buatan. Nah, lingkungan buatan memiliki banyak manfaat yang mempermudah manusia serta memperlancar manusia memenuhi kebutuhannya. Salah satu kenampakan buatan yaitu waduk. Kita harus menjaga dengan cara tidak mengotorinya dan tidak membuang sampah atau limbah. Nah, hal tersebut akan menyebabkan sungai menjadi dangkal dan ikan-ikan pun mati, sehingga nelayan rugi dan tidak dapat
mendapatkan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang berikut, bagaimana cara kita untuk memelihara lingkungan buatan lainnya. Contohnya yaitu jalan raya. Bagaimana cara kita untuk memelihara atau menjaga jalan raya? Nah, yang pertama yaitu memperhatikan bobot kendaraan yang melintas. Kendaraan yang berat tidak boleh melintas agar jalan tetap awet dan tidak rusak. Lalu yang kedua, dilarang mengeruk tanah di sekitar jalan karena dapat atau memudahkan terjadinya longsor. Nah, lalu yang berikutnya, ada yang tahu bagaimana cara kita agar memelihara lingkungan buatan? Lalu yang berikutnya, bagaimana cara kita untuk memelihara jembatan? Nah, ada yang tahu bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu dengan tidak melewati muatan yang melebihi batasnya. Lalu yang kedua, memantau keadaan jembatan secara rutin. Lalu yang ketiga, tidak mengeruk tanah di sekitar jembatan tersebut. Berikutnya, ada yang tahu bagaimana cara untuk memelihara tanaman. Nah, cara kita untuk memelihara taman yaitu tidak merusak, tidak mengotori, dan tidak menelantarkannya. Nah, kita harus menyirami tanaman secara rutin dan membuat pagar pelindung di sekitar taman tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana keuntungan daripada memelihara kenampakan lingkungan. Yang pertama yaitu mendatangkan manfaat bagi manusia, misalnya sungai, waduk, dan lain-lain sebagainya, itu bisa mendatangkan manfaat untuk manusia. Lalu yang kedua, mencegah terjadinya bencana seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang ketiga, mempermudah urusan manusia, misalnya jalan raya dan jembatan. Anak-anak, pada hari ini kita telah belajar banyak tentang kelestarian lingkungan, yang mana mencakup lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, tadi sudah dijelaskan berbagai macam cara untuk tetap menjaga lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk berdiskusi secara kelompok apa saja cara-cara kalian untuk memelihara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.